dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Inilah permohonan kami dalam kerendahan hati melalui Yesus Kristus. Amin. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur untuk hari Minggu ini telah menyiapkan seragam dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dengan judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Tema bulanan sepanjang bulan Agustus adalah perjuangan selalu ada, dan tema mingguan berdasarkan Nats, hiduplah sebagai orang merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya sapa dalam Tuhan Yesus, pada setiap momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yel-yel yang lazim kita dengar dari atas podium yaitu merdeka. Momen pencetusan kata merdeka terjadi setelah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itulah start pertama ada kata merdeka bagi negara kita. Sesudah pembacaan itu, maka tonggak sejarah baru terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemerdekaan dari penindasan dan penjajahan asing. Lalu sesudah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka apakah seluruh pejuang, para pahlawan dan rakyat berpangku tangan saja? Ternyata tidak, sebab sesudah pembacaan teks proklamasi, maka itu barulah awal sebagai pembuka gerbang bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan melalui pengorbanan harta materi, darah dan nyawa dari para pahlawan kesuma bangsa. Itulah pemaknaan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sebagai umat Kristiani, selain kita berstatus sebagai warga negara Indonesia, maka status yang utama bagi kita adalah warga kerajaan Allah, dan status kita di dunia hanyalah pendatang dan perantau. Dalam Petrus 2 ayat 11 pembacaan kita dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pendatang atau perantau dapat diandaikan orang asing atau turis asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan wisata. Waktunya hanya beberapa hari di Indonesia, lalu kembali ke negara asalnya. Demikian kita sebagai umat Allah, pewaris kerajaan Allah, tempat asli yang Tuhan sediakan bagi kita adalah surga rumah Bapa, dan hidup kita di dunia ini hanya waktunya sementara atau sesaat saja. Suatu waktu kita kembali ke Bapa di saat waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Selama kita di dunia ini, kita beriman penuh bahwa keselamatan dalam surga diberikan pada kita. Dan keselamatan, proses karya keselamatan itu bukan ditempuh Kristus dengan cara mudah, tetapi melalui pengorbanan nyawa dan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus adalah sebuah proklamasi kemerdekaan umat pilihannya, dimerdekakan dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Ketiga hal inilah yang membelenggu manusia untuk tidak menerima kemerdekaan yang sesungguhnya ketika dosa, iblis, dan maut menguasai manusia. Ketiga kuasa ini menghalangi manusia untuk menikmati kembali surga atau Eden yang diciptakan Allah. Namun syukur kepada Allah melalui pengorbanan darah Kristus, maka umat Kristiani yang beriman pada Kristus benar-benar merdeka dan berhak menjadi warga kerajaan Allah yang diselamatkan dan menerima surga yang akan disempurnakan ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah kita dimerdekakan atau ditebus dari dosa, apakah kita akan terus hidup bergelimang dalam lumpur dosa? Tentu tidak. Dalam surat Galatia pasal 15 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan dalam 1 Petrus ayat 16, pasal 2 ayat 16 bacaan kita dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan kedua ayat ini menjelaskan bahwa kemerdekaan Kristen perlu diisi. Sama dengan kemerdekaan Indonesia, rakyat perlu mengisi kemerdekaan ini. Sebagai umat Kristiani, Rasul Petrus menasihati jemaat di Asia Kecil dan di Britania, Galatia, Pontus, dan Kapadokia agar kemerdekaan dalam Kristus diisi dengan cara hidup sebagai seorang hamba Allah. Arti menjadi hamba Allah berarti hidup taat kepada Tuhan yaitu Allah. Kita hidup mengisi kemerdekaan dalam Kristus bukan sebuah kesempatan untuk hidup sesuai keinginan kita atau seenaknya dalam kejahatan dosa, hidup jauh dari kehendak Tuhan, tapi menjadi seorang hamba Allah. Kita menjadi hamba yang taat pada perintah-perintah dalam kerajaan Allah. Itulah warga kerajaan Allah yang dimerdekakan. Orang Kristen yang masih hidup dalam ketidaktaatan pada perintah-perintah Allah, maka dalam menerima kemerdekaan yang sesungguhnya
bersikap tunduk untuk semua lembaga manusia, termasuk mereka utusan-utusan raja, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi, orang-orang yang berbuat kejahatan sudah pasti mendapat hukuman yang dimulai dari lembaga di dunia ini. Demikian di akhir zaman, orang-orang yang tidak mengisi kemerdekaan Kristen dalam iman yang dibuktikan dalam ketaatan penuh kepada Kristus, yang dibuktikan dalam kepercayaan dan kebergantungan penuh setiap saat pada Kristus, maka akan diperhadapkan pada pengadilan Kristus untuk menerima hukuman kekal, bukan kebahagiaan kekal. Jadi mulai saat ini, kerjakanlah keselamatanmu, bukan hidup seperti yang dilakukan dunia dengan segala keinginan daging, tapi hiduplah dalam kekudusan sesuai dengan perintah Allah